Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum tentang manipulasi poliploidi pada bawang merah. Praktikum ini akan dilakukan oleh saya sendiri dan dibantu oleh saudari Bella. Tujuan dari praktikum ini ialah agar mahasiswa mengetahui metode sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan kromosom dan mampu menghitung jumlah set kromosom yang telah dimanipulasi. Adapun bahan utama yang dilakukan dalam praktikum kali ini ialah bawang merah. Kemudian cara kerja yang akan kita lakukan ialah pertama, merendam bawang merah ke dalam larutan kolkisin. Larutan kolkisin di sini berguna untuk menggandakan set kromosom sehingga menjadi poliploidi. Kedua, kita melakukan pra-perlakuan dengan larutan hidroksikwinolin. Larutan hidroksikwinolin ini berguna untuk melonggarkan ikatan kromosom dan mempermudah penyebaran set kromosom yang akan diamati. Selanjutnya, kita akan melakukan fiksasi dengan menggunakan larutan asam asetat glasial 45%. Fiksasi di sini berguna untuk mencegah perubahan yang terjadi pada jaringan tanaman yang akan kita amati nanti. Setelah melakukan fiksasi, kita melakukan maserasi. Maserasi di sini menggunakan larutan HCl1N. Kegunaan dari melakukan maserasi ini ialah untuk melunakkan jaringan tanaman yang akan kita amati. Setelah itu, kita akan melakukan pewarnaan dengan direndam pada larutan aseton orsein. Selanjutnya, langsung saja kita lakukan praktikum manipulasi poliploidi pada bawang merah. Oke, jadi di sini sudah ada larutan kolkisin dengan konsentrasi 200 ppm dan juga 400 ppm. Untuk praktikum kali ini akan ada 3 perlakuan, yaitu yang pertama kontrol, jadi tidak akan diinduksi oleh kolkisin, jadi tidak akan direndam dengan kolkisin. Dan selanjutnya ada perlakuan pertama, yaitu dengan direndam dengan larutan kolkisin 200 ppm. Lalu juga selanjutnya ada yang direndam dengan larutan kolkisin 400 ppm. Setelah itu direndam selama 5 jam. Jadi ini sudah direndam selama 5 jam sebelum ditanam. Bawangnya itu dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Setelah itu kita bisa tanam bawangnya. Sini pada praktikum ini akan menggunakan kapas sebagai media tanamnya. Jadi kapasnya akan diletakkan di cawan petri dish. Setelah itu bawangnya akan diletakkan di atasnya. Jadi kapasnya itu kapas basah gitu. Jadi ditunggu sampai akarnya tumbuh. Jadi itu ada kontrol 200 ppm dan 400 ppm. Alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengamatan ini yaitu pinset, untuk Eppendorf, cawan petri dish, object glass, cover glass, gunting, dan juga silet. Ada juga micropipette. Lalu ada water bath, akar bawang yang sudah tumbuh, asam klorida 1N. Jadi yang dipakai untuk pengamatan ini adalah asam klorida 1N, HCl1N, lalu asam asetat 45%, hidroksikwinolin, dan juga asetorsein 2%. Pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah memotong akarnya. Jadi
akarnya itu akan direndam dengan hidroksikwinolin. Jadi itu namanya praperlakuan. Praperlakuan dengan hidroksikwinolin dan direndam selama 3 jam di ruang tertutup. Jadi kita bisa potong akarnya dulu. Karena ini akarnya bersih, tidak perlu dicuci. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam tub Eppendorf yang berisi larutan hidroksikwinolin. Jadi ini kontrol dan lakukan juga pada perlakuan 200 ppm dan 400 ppm. Jadi ini yang sudah di praperlakuan. Setelah itu kita cuci dengan Aquades untuk menghilangkan pengaruh perlakuan sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada akar-akar yang lainnya. Setelah itu, kita akan fiksasi. Setelah dicuci, ditiriskan dengan tisu, lalu bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu fiksasi. Fiksasi dengan menggunakan asam asetat 45% dan akan direndam selama 10 menit. Lakukan pada semua akar. Jadi ini yang sudah difiksasi. Setelah itu kita cuci lagi dengan menggunakan Aquades untuk menghilangkan pengaruh sebelumnya. Agar perendaman yang selanjutnya menjadi bisa lebih maksimal. Jadi lakukan pada semua akar. Oke, setelah itu dimaserasi. Maserasi untuk melunakkan jaringan akar. Setelah dicuci, dimasukkan ke dalam tub Eppendorf yang berisi larutan HCl1N dan juga asam asetat 45% dengan perbandingan 3:1. Jadi akarnya akan dihidrolisis. Setelah dimasukkan, kita bisa masukkan ke dalam water bath selama 1 menit. Jadi water bath-nya itu dengan suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu kita cuci lagi dengan menggunakan Aquades. Yang selanjutnya adalah pewarnaan. Jadi kita akan menggunakan acetoorsein. Kita warnai selama 10 menit. Selanjutnya adalah squashing, yaitu pemencetan. Jadi akar yang sudah direndam tadi kita letakkan di objek glass. Yang selanjutnya bisa kita iris tipis dengan menggunakan silet atau pisau atau skalpel. Jadi iris sampai dia terlihat seperti titik. Setelah itu kita tetesi dengan acetoorsein 2%, lalu tutup dengan cover glass. Selanjutnya kita lewatkan di atas bunsen. Dan kita bisa ketuk-ketuk dengan ujung pensil. Pewarnaan dengan acetoorsein ini agar kromosomnya bisa terlihat. Jadi biasanya kromosomnya itu akan berwarna merah. Lakukan pada semua akar. Jadi diletakkan di objek glass, setelah itu diiris, lalu ditetesi dengan acetoorsein 2%, lalu ditutup dengan cover glass, dan kita lewatkan di atas bunsen, api bunsen. Yang selanjutnya bisa kita ketuk-ketuk dengan ujung pensil
yaitu penghapusnya, itu agar slide yang didapat bisa tipis, jadi agar bisa teramati dengan baik. Selanjutnya, kita bisa amati dengan menggunakan mikroskop dengan kamera OptiLab. Yang akan kita amati adalah kontrol. Jadi nanti akan dilakukan pada semua preparat yang sudah dibuat. Jadi yang terlihat adalah seperti ini. Ini adalah perbesaran 4 kali. Lalu ini perbesaran 10 kali. Lalu ini perbesaran 40 kali. Bisa dilihat itu ada kromosom. Dan sisanya adalah sel-sel. Jadi pengamatannya adalah seperti itu. Untuk hasil pengamatan ini, untuk yang kontrol, sel terlihat menyebar dengan baik. Kromosom juga dapat dihitung. Jadi setelah dihitung, kromosomnya ada 16 kromosom. Untuk yang 200 ppm, terjadi duplikasi pada kromosom. Jadi dia menjadi triploid, sehingga yang terhitung ada 24 kromosom. Untuk yang 400 ppm, dia tidak terlalu berbeda dengan yang 200 ppm. Demikianlah praktikum manipulasi poliploidi bawang merah. Dari praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan konfisin yang kita gunakan sebanyak 200 ppm ataupun 400 ppm mampu menggandakan set kromosom bawang merah. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah set kromosom yang kita amatin tadi. Demikian praktikum hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.